Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu lagi dengan kalian. Sebelum kita untuk belajar, kita berdoa dulu supaya Allah selalu memberikan kita beribu-ribu kebahagiaan, keberkahan, dan bertambahnya ilmu menjadi bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, mari kita masuk ke dalam pelajaran etika profesi. Pada minggu yang kemarin, Ibu telah menjelaskan tentang entitas industri jasa keuangan. Dalam minggu kemarin kita ketemu tentang mengenal industri jasa keuangan, ada karakteristiknya, ada macam-macamnya, ada definisi khususnya, ada ciri-ciri industri jasa keuangan. Sekarang kita masuk ke dalam macam-macam industri jasa keuangan. Sebelum apa sih industri jasa keuangan itu? Jasa keuangan itu ada suatu lembaga keuangan yang mengatur tentang keuangan. Contohnya seperti bank, seperti pasar modal yang ada di sekitar kalian tuh, Pegadaian, ada asuransi ya. Sebelum kita masuk ke sana, kita bahas satu-satu dulu tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah suatu badan yang bergerak di bidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi penggunanya. Jadi suatu lembaga itu dia menyimpan uang, mengelola keuangan. Bagaimana keuangan itu bisa menguntungkan bagi pemiliknya maupun bagi masyarakat. Kita lihat ya satu persatu. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri entitas yang termasuk dalam sektor keuangan. 1. Tidak memproduksi suatu barang. Jadi dia bukan menjual barang, tapi hanya menjual jasa. 2. Tidak memiliki persediaan bahan baku. Kalau biasanya kalau kita industri perdagangan kan ada persediaan bahan baku, kayak seperti contohnya Alfamart, itu kan persediaan bahan bakunya ada. Kalau kita harus punya bahan pokok sembako atau apa yang ingin kita jual. Kalau industri keuangan tidak mempersediakan bahan baku. Yang ketiga, aktivitasnya lebih mengarahkan kepada investasi. Jadi aktivitasnya mengarahkan kepada investasi. Contohnya apa sih? Kayak contohnya kalau kita di bank kita mau investasi dalam bentuk deposito. Jadi uang kita punya uang 10 juta, mungkin karena itu nanti diolah oleh bank, diolah oleh bank, maka bisa bulan depan ataupun tahun depan uang kita bisa bertambah gitu. Atau enggak kita menanam saham di pasar modal, membeli saham, nanti setiap bulannya kita mendapatkan keuntungan dari saham tersebut. Yang keempat, mayoritas pengeluarannya untuk membayar pegawai. Jadi mayoritas itu kebanyakan kalau mamanya di industri perdagangan kan kita akan lihat pengeluarannya itu membeli barang. Kalau dalam industri jasa itu hanya membayar orang. Contohnya kalau kita di bank nih, pengeluarannya dia buat bayar karyawan. Terusnya kalau kita membuka salon, maka kita juga harus membayarnya setiap bulan tuh membayar pegawai kita yang pegawai entah yang tukang potongnya atau tukang kerimbatnya. Yang kelima, memiliki sumber permodalan yang mayoritasnya dari modal sendiri atau investasi yang tidak memiliki bunga tinggi.
Jadi yang investasinya yang bukan memiliki bunga tinggi. Maksudnya gimana? Jadi investasinya itu tidak memiliki bunga yang tinggi. Orang contohnya kalau kita mau mengambil kredit atau mengambil pinjaman, itu dia tidak memakai dengan bunga yang tinggi. Dia cukup karena ada aturannya dari pemerintah. Terusnya yang keenam adalah aktiva di neracanya mayoritas terdiri atas piutang, kas, dan aset tetap. Jadi aktivitas lancarnya, pengeluaran yang lancar setiap bulan itu adalah mayoritas piutang. Piutang itu apa? Dalam pelajaran akuntansi ya, piutang itu adalah yang memberikan pinjaman kepada orang lain. Jadi pendapatan kita yang akan setiap bulan yang kita dapatkan, kita masih punya pendapatan dari si A, si B karena dia minjam gitu. Terus ya kas itu harus punya. Bagaimana kita untuk mendapatkan uang kembali istilah atau pendapatan kita, kas kita bertambah gitu. Bagaimana caranya? Ya entah kita harus mencari nasabah kalau dalam perbankan, tapi kalau di salon ya kita harus menjual jasa kita, entah ada yang mau potong rambut, ada yang mau potong ada yang pedikur, manikur ya. Terusnya aset tetap itu contohnya berupa kalau mau di salon ya berupa gunting, berupa hair dryer. Kalau di bank itu semacam aset tetapnya itu semacam uang gitu, atau enggak kendaraan yang ada. Terusnya lembaga keuangan terbagi atas 2 kelompok, yaitu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Kita masuk ke dalam lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah bank sentral, bank umum, dan bank BPR. Seterusnya kalau lembaga keuangan yang bukan bank ya kita bisa temui di masyarakat kayak seperti leasing motor, asuransi, terusnya penggadaian dan lain-lain. Kita masuk lagi ke dalam bank. Apa sih bank yang kalian kenal? Tuh Bu, mungkin bank Mandiri, ya, Bank BI, ya, gitu. Tapi di sini ada pembagiannya antara Mandiri fungsinya kepemilikan atau apa gitu, atau BI. Nah, kita lihat bahas satu persatu ya. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi dia tuh memproses di sini bertugas menghimpun dana. Menghimpun dana itu dengan cara apa? Dengan cara masyarakat menabung. Kalau menabung dikumpulkan siapa, si A, si B menabung berapa jutanya. Nah, itu akan disimpan oleh bank. Terusnya dia menyalurkan kembali. Dalam bentuk apa menyalurkannya kembali? Itu dalam bentuk pinjaman. Pinjaman untuk apa? Untuk ya kalau yang suka usaha, untuk yang butuh modal usahanya, maka pinjamannya ke bank ya. Bank lebih aman. Dengan meminjam dengan bank ya lebih aman di bank itu. Terusnya kita lihat lagi fungsi utama perbankan nasional sebagai berikut. Kita lihat ini kegiatannya menghimpun dana masyarakat yaitu dengan tabungan deposito. Kedua, kegiatannya menyalurkan dana kepada masyarakat dengan memberikan fasilitas kredit atau pinjaman. Yang ketiga, kegiatannya menyediakan layanan jasa perbankan, contohnya pengiriman uang dengan cara transfer, pembayaran listrik, pembayaran sekolah, telepon, transaksi pembelian pulsa, tiket pesawat, dan pengiriman uang ke luar negeri. Kalau pengiriman uang ke luar negeri itu bisa berupa LC atau transfer ya. Biasanya sih
pengiriman uang ke luar negeri itu namanya LC. Kita lihat lagi, masuk ke dalam jenis bank. Nih, jenis bank itu ada berapa sih? Kalau dilihat dari ada 4 kalau nggak salah ya. Yang pertama adalah dilihat dari segi fungsinya. Nah, jenis perbankan menurut fungsinya berdasarkan Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan menjadi 2, ada bank umum, ada bank perkreditan. Bank umum kayak apa? Ya, bank umum seperti contohnya bank umum itu yaitu bank yang kegiatan usahanya berlaku prinsip konvensional dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Itu kalau bank umum. Kalau bank perkreditan rakyat atau BPR yang kita kenal yaitu bidang usaha keuangan yang kegiatan usahanya konvensional ataupun prinsip syariah. Yang kedua, dilihat dari segi kepemilikannya. Dari segi kepemilikannya, bank itu ada jenis bank, dilihat dari segi kepemilikannya, dilihat ada 5. Bank pemilik pemerintah, bank pemilik swasta nasional, bank pemilik koperasi, bank pemilik asing atau bank, dan yang bank milik campuran. Kalau bank pemerintah contohnya apa sih? Kayak Bank Mandiri, BNI, ya, dan lain-lain, atau BRI. Bu, kalau mau contoh dari bank milik swasta nasional, contohnya apa? Yang kita kenal di sekitar sini adalah Bank Mega, Bank Syariah, gitu. Bank Syariah yang ada di sini ya CMB Syariah, CMB atau UAB. Kalau bank milik koperasi itu biasanya khusus kalau bank milik koperasi maksudnya itu dia bank yang bekerja sama dengan koperasi. Jadi biasanya beberapa koperasi dikumpulkan, maka dia dananya dari koperasi tersebut, dari beberapa koperasi maka dibentuk dengan bank. Ya, contohnya kayak seperti Bukopin, Bank Koperasi Nasional. Terusnya bank milik asing ya banyaklah di sini, UAB, Rembobank, HSB, Citibank, HSBC maksud Ibu, maaf. Yang kelima, bank milik campuran. Biasanya sih banyak di sini bank milik campuran itu biasanya bank asing bekerja sama dengan bank nasional. Nanti kalian bisa lihat. Terusnya kita masuk ke dalam dilihat dari segi status. Bank umum dapat jenis bank jika ditinjau dari kemampuan dalam melayani penggunanya. Bank umum dapat terbagi atas 2 jenis antara lain sebagai berikut: bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa ini bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Jadi dia boleh menjual mata uang asing, valuta asing ya. Terus ya, kalau bank non devisa adalah bank yang hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara, karena bank jenis ini dikategorikan sebagai bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi. Jadi kalau mamanya dia belum bisa untuk menggunakan LC atau bertransaksi secara LC itu belum bisa kalau bank non devisa, karena belum ada izinnya. Ya, kalau devisa mungkin bisa untuk transaksi ke luar negeri memakaikan LC. Maaf ya, keganggu dengan handphone Ibu. Masuk ke dalam yang keempat,
Bank dilihat dari segi cara menentukan harga. Maksudnya apa sih cara menentukan harga? Berdasarkan caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli, bank terbagi dua, antara lain bank berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Catatan di sini, Ibu akan memberikan catatan tambahan ya. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional, kebanyakan bank yang ada di Indonesia, kebanyakan bank yang ada di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi kepada prinsip konvensional, upaya untuk mencari keuntungan dan menentukan harga bagi penggunanya. Bank konvensional ini menggunakan metode sebagai berikut: 1. Menetapkan bunga sebagai harga. Yang kedua, beberapa pelayanan jasa yang jasa-jasa lainnya adalah keuntungan didapatkan dengan menerapkan biaya dalam nominal ataupun persentase. Sedangkan yang B, bank yang berdasarkan prinsip syariah, di sini menjelaskan tentang bagaimana cara dia menentukan harga. 1. Pembiayaannya berdasarkan bagi hasil atau kita kenal dengan mudharabah. Yang kedua, pembiayaannya berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Jadi kalau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, ini kesepakatan antara penabung nasabah dengan pihak bank, itu ada hasil kesepakatannya. Bagaimana kalau di konvensional itu dikenal dengan bunga, kalau di syariah kita kenal dengan mudharabah atau bagi hasil. Yang kedua, pembiayaannya berdasarkan prinsip penyertaan modal. Jadi kita modalnya tuh modal harus ada agunannya, penyertaan modal itu. Atau ya yang berdasarkan prinsip adalah di dalam prinsip-prinsip syariah penyertaan modal itu. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Jadi dia membeli barang tapi keuntungannya berapa nih, kesepakatan bersama. Jadi dia jelas, umpamanya dia pihak bank tersebut nih, saya beli harga contohnya beli mobil, dia customer ingin beli mobil sama kita, tapi pembiayaannya melalui bank syariah tersebut harus menyertakan, harus membuat perjanjian atau memberitahukan kepada nasabahnya bahwa harga mobil yang dapat dari dealer harganya berapa sebenarnya dan keuntungan kita sekian. Jadi jelas, kita nggak ada yang tiba-tiba kok pinjamannya mahal ya, harga mobil cuma 150, tiba-tiba kalau kita lunas 300 tanpa harus ada penjelasan. Kalau di bank syariah itu harus dijelaskan secara detail, secara keseluruhan, secara satu persatu dijelaskan oleh bank syariah tersebut, karena itu memang sudah prinsip pokoknya. Terusnya, pembiayaan barang modal atas dasar sewa murni tanpa adanya pilihan atau ijrah. Jadi sewa modal itu dia kesepakatan, sewa modalnya berapa, itu ada perjanjiannya di bank syariah tersebut. Yang kelima, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas nama barang yang disewa dari pihak bank atau pihak lainnya, atau disebut ijarah wa iktina. Jadi kepemilikan, contohnya kita agunin sertifikat. Nah, sertifikat tersebut kita akan datangin ke notaris, akan memberikan bersama dengan nasabahnya, diberitahukan kalau sertifikat tersebut
untuk sementara akan atas nama Bank Syariah ini gitu. Itu semua atas kesepakatan dari Bank Syariah tersebut. Mudah-mudahan kalian jelas ya. Mohon maaf kalau kalian belum jelas. Semuanya ada keterbatasannya. Ibu juga maklumlah ibu gitu. Semuanya namanya manusia kan. Ibu agak-agak grogi gitu di sini. Kita lihat lagi produk-produk bank. Berikut ini uraian mengenai produk-produk yang dikeluarkan oleh bank. 1. Tabungan biasa mengumpulkan dana masyarakat. Tabungan tuh ada tabungan produk keuangan yang satu ini merupakan kegiatan operasional bank paling banyak dikenal oleh masyarakat ya, karena dianggapnya paling murah ya. Kita menabung dengan 100, 200 atau tabungan ini bisa untuk pembayaran gaji dari perusahaan A ke bank ini. Kita ngambil gajinya di bank, umpamanya contohnya kayak ibu mengajar di Satria, ibu dibukakan buku tabungan untuk pembayaran gaji ibu melalui bank, diambil di bank BNI seperti itu. Itu adalah tabungan. Yang kedua, giro ini semacam tabungan juga, tapi dia beberapa orang masih kurang paham membedakan produk bank yang giro dan tabungan. Kalau giro ini dia ada catatan khusus gitu, hampir sama dengan tabungan, cuman ada perbedaan sedikit, mungkin nilai nominalnya ya, karena bedanya sedikit banget. Yang ketiga, deposito merupakan produk simpanan bank yang penyetorannya atau penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu saja. Jadi pihak bank memberikan, kalau kita ingin pakai deposito itu pihak bank akan menjelaskan kalau deposito ini nggak bisa ngambil dengan sewaktu-waktu, tapi ada jangka waktunya, tergantung ada perjanjian, ada jangka waktu 3 bulan, ada yang sebulan, ada yang setahun. Jadi itu tergantung kita ini perjanjian dengan bank tersebut. Yang keempat, pinjaman atau kredit merupakan produk bank yang memberikan pemberian kredit dan pembayarannya dalam jangka waktu tertentu. Jadi kita minjam di bank, nanti bank akan menjelaskan pinjamannya jangka waktunya berapa, ibu mau berapa lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Di sini terusnya yang kelima adalah layanan jasa. Layanan jasa kalian bisa tahu di sini buat pembayaran listrik, transfer, terusnya pembelian pulsa. Ini layanan bank dan lain-lain. Sekian, mudah-mudahan kalian mengerti yang ibu telah jelaskan. Kalau ada kekurangan mohon maaf, karena ibu adalah suatu manusia biasa. Ibu adalah dewi bukan dewa. Jadi ya beginilah ibu akan mengajarkan secara daring. Mudah-mudahan kalian paham. Semoga kita cepat bertemu dan semoga kalian sukses selalu, sehat selalu, sejahtera semuanya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan memberikan tugas melalui Google Form. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.